Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wapres Gibran perihal pelaksanaan ibadah Natal pada bulan Desember ini dalam video berikut ini. Beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Itu 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya, karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Ini bagus ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T, sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi, Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya, jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu, harus selalu ikut berpartisipasi, berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu saya pesan itu. Teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, itu adalah penjelasan dari Pak Wapres Gibran perihal beliau menyampaikan bila mana ada pelarangan ibadah Natal ataupun yang kemudian mempersulit ibadah Natal, silahkan melaporkan kepada pihak aparat, baik itu kepada pihak kepolisian ataupun juga kepada TNI, dan bahkan beliau juga menyampaikan silakan langsung menghubungi saya pada nomor yang sudah tersedia. Jadi saya melihat bahwa apa yang baru saja kita dengarkan sama-sama ini dari Pak Wapres Gibran
Saya berharap semoga ini kemudian bisa ya membuka akses yang baru supaya manakala ada pelarangan ibadah, karena tadi kan beliau sampaikan begini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, boleh kemudian menelpon beliau. Nah, artinya kan kita sebagai orang yang beragama Kristen dalam hal ini kan tidak lagi dibatasi pada akses teman-teman ya Bapak Ibu sekalian, terutama saudara kita yang beragama Kristen yang ibadahnya dilarang dan yang sudah terjadi itu berkali-kali kita lihat ya adanya pelarangan ibadah, pembubaran ibadah. Semoga dengan adanya nomor yang kemudian diberikan oleh Pak Wapres Gibran ini bisa mempermudah pelaporan kepada Pak Gibran perihal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 1 minggu lebih yang lalu ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen mencoba untuk melaksanakan ibadah Natal tapi kemudian mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Nah, dengan adanya nomor yang kemudian bisa dihubungi bahkan juga bisa ditelepon sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gibran, ini bisa mempermudah untuk didapatkannya solusi atas pelarangan-pelarangan pembubaran ibadah yang dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen di beberapa daerah di bangsa kita Indonesia. Nah, karena itu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi juga Pak Gibran sampaikan bahwa beliau tidak berubah katanya ya, apa yang sudah dikomitmenkan pada beliau ya semasa beliau menjadi wali kota teman-teman. Saya ulangi teman-teman ya. Oke. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gibran bahwa komitmen beliau semasa sebagai seorang wali kota sampai sekarang ini sebagai seorang wapres tidak berubah untuk ditegakkannya kebebasan beragama, untuk ditegakkannya toleransi di tanah Indonesia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Gibran ini juga silahkan disampaikan ya, dibagikan kepada teman-teman saudara kita yang beragama Kristen supaya kemudian bisa menghubungi nomor Pak Gibran. Nah, sebenarnya nomor Pak Gibran itu teman-teman juga ada di media sosialnya dan juga ada di beberapa media lain yang kemudian menyertakannya nomornya Pak Gibran. Namun memang pada video yang tadi sudah kita lihat itu di layar itu tidak muncul ya, karena apa namanya teman-teman, kameranya itu memang diarahkannya kepada Pak Gibran, jadi layarnya itu Bapak Ibu semua tidak kelihatan ya, tidak menampilkan apa namanya nomor yang dimaksudkan oleh Pak Gibran untuk bisa dihubungi manakala ada terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah Natal ke depan ini. Dan juga tadi beliau sampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto juga menjamin ya dan memberikan ruang kepada generasi muda dengan berbagai macam latar belakang yang ada, baik itu latar belakang agama, suku, budaya, untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta membangun bangsa kita Indonesia agar ke depan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih besar dan bangsa yang maju, bangsa yang masyarakatnya sejahtera. Nah, itu dia teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi, tetapi pada sesi ini saya tertarik sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gibran untuk kemudian ada komitmen, ada tekad dari pemerintah untuk kebebasan beragama ini harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua kelompok masyarakat. Jangan ada lagi kelompok-kelompok penganut agama yang merasa lebih superior dibandingkan dengan penganut agama yang lain. Jangan lagi ada kelompok-kelompok yang bisa dengan seenak udelnya mengatasnamakan agama yang dianutnya dan kemudian melarang kegiatan peribadatan umat lain. Apapun itu teman-teman ya. Apapun agamanya, bukan hanya Kristen, namun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa yang selama ini terjadi adalah manakala terjadi pelarangan ibadah, manakala terjadi pembubaran ibadah, yang kerap kali menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya. Saudara-saudara kita yang mau ibadah, yang mau beribadah itu Bapak Ibu sekalian sering sekali yang mendapatkan penolakan. Bahkan bukan hanya mendapatkan penolakan Bapak Ibu, ada yang sudah melaksanakan kegiatan peribadatan ya, itu tiba-tiba bisa dibubarkan, tiba-tiba bisa dihentikan. Nah, bayangkan ya untuk kalian-kalian yang sering sekali melakukan pelarangan peribadatan ini ataupun kemudian pembubaran ibadah, coba Anda bayangkan bila mana Anda sedang beribadah lalu kemudian dihentikan oleh kelompok penganut agama lain, dihentikan oleh orang lain. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Jadi demikianlah yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang beragama Kristen yang selama ini mendapatkan tindakan intimidasi, diskriminasi, persekusi kegiatan peribadatan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Wapres Gibran, dan harapannya semoga ini tidak hanya terbatas pada asas berpidato saja, tetapi kemudian benar-benar ada realisasi dan ada apa namanya,
ada solusi-solusi tindakan pencegahan yang benar-benar dilaksanakan ya, supaya tidak lagi ada pelarangan ibadah, pemubaran ibadah di masa mendatang. Tapi saya ucapkan terima kasih atas tekad dan juga komitmen yang disampaikan oleh Pak Gibran perihal pelarangan ibadah ini jangan lagi terjadi masa mendatang. Karena memang kalau kita lihat teman-teman dari rekam jejaknya, kalau Pak Gibran ini memang waktu sebagai wali kota di Solo ya, beliau memang bahkan juga mengenai hiasan Natal di kota Solo itu dilaksanakan oleh beliau ya. Jadi setiap agama yang sedang merayakan hari besarnya itu nuansa di Solo itu Bapak Ibu semua luar biasa sekali. Jadi itu ada area-area khusus memang yang disediakan. Dan juga beberapa waktu yang lalu ketika ada sekelompok warga yang menyegel sebuah tempat peribadatan, itu bahkan Pak Gibran ini dalam posisinya sebagai wali kota juga langsung turun tangan dan membuka segel tersebut. Jadi memang kalau kita bicara mengenai rekam jejak, Pak Gibran telah menunjukkan bukti yang nyata dan konkret perihal keseriusannya untuk menjaga kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Dan semoga dengan posisinya sebagai wapres sekarang dan Pak Presidennya Pak Prabowo Subianto bisa kemudian lebih lagi dalam rangka menegakkan kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia.